Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rekan-rekan operator MDT yang saya banggakan, baik pada kesempatan video kali ini kita akan sedikit membahas tentang tips bagi rekan-rekan ketika menginput data siswa kita ke dalam aplikasi portal MIS MDT. Aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi robot mouse dan keyboard otomatis ya. Baik, yang pertama yang harus kita siapkan adalah template data siswa kita masing-masing ya, dimana kolom dari template ini kita sudah sesuaikan dengan kolom yang ada pada data siswa di portal MIS, dari mulai nama siswa, nomor induk atau NIS, kemudian ISN, NIK, tanggal lahir, hingga ke nama ibu kandung. Baik, ketika data template sudah siap, kemudian langkah selanjutnya adalah kita posisikan template ini sejajar atau berdampingan dengan portal MIS dengan cara meminimize, mengecilkan tampilan template ini hingga bisa posisinya sejajar atau berdampingan dengan portal MIS. Kita kecilkan, demikian juga dengan portal MIS-nya kita kecilkan. Sebelumnya kita kembalikan ke awal dulu ya. Baik, kita kecilkan seperti ini, kemudian kita sesuaikan tampilannya hingga memudahkan kita dalam proses peng-copy paste atau menyalin dan memindahkan data dari template ke website MIS. Baik, kita kecilkan dulu supaya tampil semuanya seperti ini. Demikian juga di bagian siswanya, di portal MIS-nya kita kecilkan dulu tampilannya untuk memudahkan kita dalam proses penginputan data. Baik, kita kembalikan ke awal di tampilan awal seperti ini. Baik, ketika sudah siap, kemudian kita kembali buka aplikasi robot mouse dan keyboardnya. Kita kemudian mengambil rekaman pergerakan mouse dan keyboard kita yang nanti akan dijadikan sampel sebagai acuan bagi robot untuk menginput data siswa lainnya. Baik, kita mulai. Kita pencet rekam data. Mulai dari template ya, kita copy di bagian data siswa 1, kemudian ke website online, tambah siswa atau tambah baru, dan di sini nomor statistik kita isi, kemudian tempel di sini siswa 1 ini. Kemudian kita lanjutkan nomor NIS, kita tempel di sini. Kemudian NISN juga sama, kita copy kemudian tempel di sini. NIK juga sama, kita copy dan tempel di sini. Kemudian tempat lahir kita tempel di sini. Kemudian tanggal lahir pun sama, kita copy kemudian kita tempel di bagian sini ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, agamanya kita pilih Islam, dan hobinya misalkan olahraga, cita-cita misalkan TNI Polri ya. Jumlah saudara kandung kita kopikan dari data template, atau anak keberapa, maaf. Kemudian yang kedua jumlah saudara kandung ya, dan yang terakhir adalah nama ibu kandung siswa di bagian bawah. Baik, kemudian status siswa aktif atau siswa baru ya, karena kita contoh kelas 1. Tanggal masuknya tanggal 19 Juli 2021. Kemudian di kelas 1, dan di bagian yang di bawahnya sekolah asal kita pilih lainnya, kemudian NBS kita kasih strip, ini juga sama, alamat juga sama. Terakhir kita
simpan. Baik, kemudian langkah selanjutnya adalah siswa satu yang tadi sudah kita input, kita delete ya. Baik, setelah itu kita selesai rekamannya. Baik, kita stop rekamannya, dan ini adalah hasil rekam pergerakan mouse dan keyboard yang sudah kita lakukan, yang nanti akan dijadikan perintah bagi robot untuk menginput data-data lainnya. Baik, misalkan kita kasih nama ya hasil rekaman tadi, misalkan data siswa. Baik, kemudian kita klik OK. Baik, ini hasilnya. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan dulu jumlah data yang akan kita masukkan ke dalam portal EMIS berapa siswa ya. Nanti kita sesuaikan dengan jumlah data yang ada pada template ya. Karena di sini kita contohkan di sini sisa 4 siswa lagi ya. Baik, kita ambil sampel, kita minta robot ini untuk menginput 2 saja sebagai contoh. Baik, ketika sudah disesuaikan, dan nanti bisa teman-teman sesuaikan kalau untuk menginput beneran ya. Misalkan data siswa 100, tinggal input di sini 100 siswa sesuai dengan data siswa yang ada di template. Kita ambil contoh 2 siswa seperti ini. Kemudian setelah itu kita mulai instruksikan robot ini untuk melakukan penginputan data siswa dari template ke dalam aplikasi portal EMIS. Kita mulai dengan cara mengklik tombol play dan kita biarkan robot bekerja. Baik, kita lihat secara otomatis robot bekerja sesuai dengan rekaman pergerakan mouse yang tadi sudah kita lakukan di awal ya. Baik, kita lihat siswa 2 sudah dikopikan, kemudian list dikopikan oleh robot, kemudian dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia. Kemudian nick juga sama. Sekali lagi, ini bukan saya yang mengklik ya, ini sudah otomatis robot atau aplikasi mouse dan keyboard otomatis tadi yang melakukan penginputan data sesuai dengan rekam pergerakan data mouse dan keyboard yang tadi kita ambil di awal. Baik, aplikasi akan terus menginput data hingga data terakhir dengan jumlah siswa yang diinput sesuai dengan yang tadi kita masukkan di dalam kolom repeat. Kita contohkan tadi 2 siswa yang kita inputkan ke dalam aplikasi ini. Baik, biarkan robot bekerja dan kita sambil memantau, bisa sambil minum kopi dan lain sebagainya, atau bisa juga kita tinggal jika ada keperluan mendadak. Biarkan robot bekerja hingga akhir untuk menyelesaikan input data sesuai dengan instruksi yang sudah kita berikan di awal. Ini sudah tahap akhir ya, tahap akhir. Baik, satu data di bagian siswa yang kedua sudah selesai diinput oleh robot dan bisa dicek siswa sudah masuk. Selanjutnya nanti robot akan meneruskan siswa yang ketiga, karena tadi yang kita minta adalah 2 siswa ya, 2 siswa yang kita perintahkan untuk diinput ke dalam portal EMIS.
aplikasi akan memulai dari awal penginputan data siswa yang ketiga, mulai dari nama siswa, NIS, NISN, NIK, dan seterusnya hingga akhir. Baik, aplikasi terus lakukan tugasnya memindahkan data siswa dari template ke dalam portal EMIS, khususnya di bagian data siswa. Perlu diingat bahwa untuk yang di bagian jenis kelamin, agama, hobi, cita-cita, itu isiannya nanti akan otomatis sama setiap siswanya ya, sesuai dengan rekaman pergerakan mouse di awal tadi ya, termasuk juga jenis kelamin. Jadi saran kita adalah pastikan template yang sudah kita buat siswanya itu berdasarkan jenis kelamin. Jadi misalkan template yang pertama kita khususkan untuk laki-laki semua, biar nanti secara otomatis jenis kelaminnya laki-laki ya, sesuai dengan rekam data yang diambil di awal. Kemudian setelah selesai di bagian siswa laki-laki, kita bisa lanjut kemudian di kelompok siswa perempuan, dan nanti kita ambil perekaman pergerakan mouse-nya di bagian jenis kelaminnya, kita pilih yang perempuan karena nanti dikhususkan untuk siswi atau siswa perempuan. Baik, ini dua siswa sudah terinput dengan baik dan bisa kita lihat ya, siswa 1, 2, 3 sudah masuk ke dalam portal EMIS sesuai dengan perintah yang kita berikan pada aplikasi robot mouse dan keyboard ini. Demikian tutorial atau tips untuk menginput data siswa kita ke dalam portal EMIS menggunakan aplikasi automatic mouse and keyboard ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan mempermudah kita dalam pengerjaan EMIS, khususnya di bagian data siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.